Salam teman-teman semua, jumpa lagi dalam eksposisi Alkitab hari ini. Kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 25. Yuk kita sama-sama membaca firman Tuhan dan coba kita menyusuri ayat per ayat dan menemukan apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan. Mengawalinya, mari kita berdoa dulu. Kami siap untuk menikmati waktu ini membaca firman Tuhan, dan juga menemukan pesan di dalamnya yang Tuhan rindu kami hidupi. Maka ya Roh Kudus berkuasalah setiap kami, sehingga kami mengerti hanya firman Tuhan saja. Kami siap, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan 25. Saya akan bacakan buat kita semua. Baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Jika kamu menyebut dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Melalui dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan kamu dari antara orang mati dan memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan diri dalam ketaatan pada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup bagaikan rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberitakan kepada kamu. Demikianlah pembacaan kita, yang berbagi setiap kita yang membaca dan memelihara firman Allah dalam hidup. Judul yang saya berikan dalam perenungan firman ini adalah Menguduskan Hidup, Menghidupi Kekudusan. Bacaan leksionari 26 Januari 2025 adalah dari Nehemia 8, ayat yang ke-6 sampai dengan 10, Mazmur 19, dan 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 25. Nah, kita mau baca yang 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Sebenarnya satu bacaan Injil lagi nih, dari kisah Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Tapi saya mau fokus pada kesempatan ini adalah 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Saudara, teman-teman, apa tanda bahwa Anda kenal sekali dengan seseorang? Jadi bagi saya, kita berelasi dengan seseorang itu akan membuat kita yang pertama mungkin tahu. Ada orang tahu, dokter Prasetyo itu adalah seorang dokter. Dia tahu aja gitu ya. Atau saudara bisa saja kenal ya, kenal, punya nomor teleponnya, tahu alamatnya, tapi belum tentu saudara kenal sekali ya. Nah, saya menegaskan soal yang satu ini, kenal sekali itu apa tandanya? Coba kira-kira apa ya tandanya ya? Saya kasih contoh ya, saya merasa kenal sekali dengan istri saya. Nah, apa ya tandanya? Tandanya saya tahu apa yang ia sukai.
Istri saya itu suka kalau dibawain sesuatu. Jadi mungkin bahasa cintanya adalah receiving gift ya. Jadi kalau saya pergi kemana gitu, dia selalu mengatakan, nah nanti bawa apa gitu ya. Itu sebenarnya dia merindukan sesuatu. Dan saya berupaya juga membawa sesuatu. Wow, mungkin sesuatu yang murah, kecil ya, harganya nggak mahal. Tapi itu sesuatu yang penting dan dia mendapatkan sukacita, merasa dicintai ketika ia mendapatkan sesuatu dari saya suaminya. Dan saya berusaha untuk memenuhi itu karena saya kenal ya, istri saya yang dia rindukan itu dan maka saya berupaya untuk itu. Jadi tanda saya kenal sekali dengan Hika adalah saya tahu dan saya berusaha untuk memenuhinya. Itu tandanya saya sungguh-sungguh mengenalnya karena rindu juga dia mendapatkan suka di apa yang saya berikan kepadanya itu menjadi sesuatu yang menggembirakan buat dia. Seorang yang kenal sekali bukan hanya tahu, tapi juga mau menghidupi, memenuhi sesuatu yang dia tahu mewujud pada sebuah tindakan. Saya jadi ingat dengan apa yang disaksikan oleh Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, Tuhan tuh menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Dan dia menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi pengenalan akan Allah menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Allah. Nah hari ini kita sama-sama merenungkan soal menghuduskan hidup dan menghidupi kekudusan. Di 1 Petrus pasal yang pertama disebutkan, hendaklah kamu menjadi kudus. Sama seperti dia yang kudus telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kekudusan adalah sesuatu yang dirindukan oleh Tuhan, berlaku, hidup di dalam diri setiap pengikutnya. Dan kita kalau sudah tahu tentang itu, maka kita perlu mewujudkannya. Kenapa? Karena tandanya sungguh-sungguh kita kenal sekali dengan Tuhan. Jadi pengenalan akan Allah membawa kita akan memenuhi segala apa yang diinginkan Allah. Dan hari ini kita menyadari bahwa keinginan Allah salah satunya adalah umatnya hidup dalam kekudusan. Dia memanggil kita untuk menghidupi kekudusan itu juga. Penting untuk kita sadar, oh, kalau kita benar-benar kenal Tuhan, dekat sama Tuhan, bahkan menyebut Tuhan sebagai Bapa, harusnya kita menghidupi kekudusan itu dan hidup dalam kekudusan. Saudara, pertanyaannya gimana tuh caranya supaya kita benar-benar bisa hidup dalam kekudusan? Mungkin saudara telah menjadi Kristen, tahu tentang firman Tuhan. Belum tentu saudara hidup dalam kekudusan. Maka gimana caranya? Yuk kita susuri ayat per ayat dari firman Tuhan yang kita baca pada leksionari mingguan ini. Yuk. Yang pertama menurut saya, kesiapan untuk membangun pengertian akan firman Tuhan adalah satu cara yang paling mendasar untuk membangun pengenalan akan Tuhan dan kita sadar bahwa Tuhan mau kita hidup kudus. Kesiapan untuk membangun pengertian itu penting dimiliki. Ayat 13 dalam 1 Petrus 1 disebutkan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Jadi kata sebab itu merujuk pada perikop sebelumnya tentang hak-hak segala sesuatu privilege sebagai anak Allah yang disebutkan di dalam 1 Petrus. Lalu seluruh apa-apa yang baik itu lalu berpindah ke satu kewajiban kita, yaitu siapkanlah akal budimu. Kata siapkanlah bisa diterjemahkan dengan ikatlah pinggangmu. Kira-kira begitu ya. Jadi bersiaplah menggunakan sebuah kata yang merujuk pada seseorang yang siap untuk melakukan sesuatu. Kenapa ikat pinggang? Karena pada zaman itu pakaiannya kan kayak gamis gitu ya, panjang, langsung begitu. Nah, perlu diikat pinggangnya supaya dia bisa dengan leluasa bergerak dan melakukan sesuatu. Maka perintah-perintah kepada para hamba ketika harus melayani, berikat pingganglah kamu. Ya, jadi itu sesuatu yang menjadi tradisi kontekstual pada saat itu. Ikatlah akal budimu, ditunjukkan bahwa berarti pikiranmu, segala daya nalarmu harus siap untuk melakukan sesuatu. Waspadalah karena ada banyak sekali pengajaran, ada banyak sekali hal-hal yang lain, tapi kita disuruh ikat pinggang itu, ikat pikiran kita. Dan disebutkan di ayat 14, taat dan jangan turuti hawa nafsu. Karena ada banyak sekali hawa nafsu, hal-hal yang merasuki pikiran kita, dan kita perlu ikat itu
dan kita perlu untuk mengenal firman Tuhan. Sudah ngobrol-ngobrol soal mengenal firman Tuhan, ada satu masa dalam kehidupan umat Tuhan ketika sudah pulang dari pembuangan, di dalam Nehemia pasal yang ke-8 firman Tuhan mengatakan hal penting. Ketika seluruh umat Israel telah menetap di kota-kotanya, dalam kesaksian Nehemia 8 ayat pertama, mereka berkumpul di lapangan di pintu gerbang air, lalu meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, untuk membawa kitab Taurat Musa yang diberikan Tuhan kepada Israel. Jadi kerinduan begitu besar untuk mendengar kembali firman Tuhan setelah bertahun-tahun, bahkan dalam pembuangan mereka 70-80 tahun, saudara. Mereka rindu kembali mendengar firman Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Ezra, saudara? Di teks kita disebutkan bahwa lalu Ezra membuka kitab itu. Lalu bukan hanya Ezra membacakannya, tetapi juga ada orang-orang Lewi yang nama-namanya disebutkan di sana, ada Yosua, Bani, Serebia, Yaim, Akub, Zebetea, Odea, Maaseia, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang Lewi dan mereka mengajarkan kitab Taurat itu. Jadi ini bukan hanya sekedar dirindukan, lalu diperdengarkan, tapi juga diajarkan. Bahkan disebutkan di ayat 9, mereka lalu menjelaskan satu persatu penjelasan dari setiap bagian Taurat itu sehingga mereka lalu mengerti. Saudara, firman Tuhan ini dibaca, dijelaskan, dan dimengerti oleh umat Tuhan. Penting banget ya. Saya selalu berupaya untuk menjelaskan firman Tuhan dan saya sangat bersuka cita ketika menjelaskan firman Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara melihat di channel ini ada eksposisi, karena saya rindu sekali menjelaskan firman Tuhan. Karena Tuhan mempercayakan itu pada saya dan saya punya gelora untuk berbagi firman Tuhan tentang itu. Dan kerinduan saya adalah umat Tuhan mencintai firman Tuhan dan mengerti lalu mencintainya. Saudara, apa dampaknya orang yang mengerti firman Tuhan? Disebutkan pengertian itu lalu menyentuh hati umat Tuhan. Di ayat yang ke-10 di firman Tuhan di Nehemia pasal yang ke-8 disebutkan, lalu Ezra, ahli kitab itu, dan juga Nehemia, dan juga para orang Lewi berkata bahwa hari ini adalah kudus bagi Allah kita. Jadi terlihat sekali ada satu arti dari kudus yang diperjelas di sini. Kudus itu artinya dikhususkan, diasingkan untuk sebuah keperluan tertentu. Dalam konteks ini adalah untuk Tuhan. Jadi hari ini adalah kudus, itu merujuk pada hari ini dikhususkan untuk Tuhan. Nggak dicemari untuk hal-hal lain. Nggak diwarnai dengan hal-hal buruk lain. Ini untuk Tuhan, ini kudus untuk Tuhan. Jadi kalau saudara dipanggil untuk kudus, berarti saudara itu sebenarnya dikhususkan untuk sesuatu. Dan dalam konteks iman kita, untuk Tuhan. Ya. Dan apa yang dilakukan hari yang khusus untuk Tuhan dan mereka membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, menghasilkan sebuah sesuatu yang menyentuh hati mereka. Disebutkan, jangan berduka cita dan menangis, karena semua orang menangis ketika mereka mendengar kalimat-kalimat Taurat Tuhan itu. Waduh, ini saya sangat merindukan sekali orang menangis tersentuh hatinya ketika mendengar firman Tuhan. Semoga saudara-saudara juga mengalami hal itu ya, karena ada banyak sekali orang dengar firman Tuhan, tapi lalu pikirannya, aduh kemana-mana ya, tapi dia nggak tersentuh firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu berkuasa. Tinggal kita mau buka hati kita, Roh Kudus berkuasa dalam diri kita, dan kita benar-benar mau menikmati firman Tuhan yang menyentuh hidup kita. Sudah penting banget firman Tuhan itu benar-benar kita mengerti agar benar-benar lalu menyentuh hati kita. Tahukah saudara kenapa Alkitab terjemahan baru 2 itu terbit? Karena ada banyak sekali kata-kata yang mulai tidak dimengerti oleh beberapa generasi kini. Saudara, ada beberapa kata-kata yang lalu disesuaikan untuk mudah dimengerti. Jadi, ada sesuatu yang mudah dimengerti, itu yang penting. Maka Alkitab kita mengalami sebuah proses penerjemahan, penyesuaian bahasa untuk membuat umat itu mengerti dan dekat padanya. Dari terjemahan lama atau 71, kemudian terjemahan baru 74, kemudian lalu ada terjemahan TB2 nih sekarang, untuk membuat saudara-saudara mengerti, karena ada banyak sekali istilah-istilah dalam teks kita, gaya bahasa dan lainnya yang lalu mudah kita mengerti ketika terjemahan itu dekat dengan kita.
Itu juga kenapa penting sekali Alkitab diterjemahkan ke banyak bahasa suku. Ada bahasa Madura, ada bahasa Jawa sehari-hari, ada bahasa Batak Toba, ada bahasa Batak Simalungun, dan lain-lainnya. Ada banyak sekali Alkitab yang terjemahkan. Kenapa? Karena ketika Alkitab itu dalam bahasa ibu kita, dia akan dekat dengan kita dan menyentuh hati kita. Penting sekali firman Tuhan itu dimengerti dan menyentuh hati kita. Saudara, saya kagum dengan banyak penerjemah Alkitab. Saya mau ajak saudara untuk melihat gimana proses penerjemahan Alkitab itu dilakukan. Dan apa tujuan yang utama dari seluruh proses penerjemahan Alkitab ini. Yuk, saudara, saya mau ajak saudara untuk menyaksikan video berikutnya. You might think Bible translation is a simple process of word substitution. It's much more than that. It's a rigorous process of bringing the Word of God to people who may never otherwise receive the hope of the gospel. It's complicated and challenging, an immense responsibility, more art than science, a calling. Wycliffe sends language surveyors to be first on the scene. They figure out things like whether or not the people need a translation, if the location is safe, and what the culture is like. Every language brings a new challenge. Every culture, a unique worldview. As a result, there are times when the community isn't ready for translation. In these cases, our translators do whatever is necessary to build gateways of trust. This usually happens through building relationships and serving the community with projects, like digging wells or providing health care. As we serve the community, we also look for local translators, people who have grown up in that culture and know the language best. They'll work alongside Wycliffe's trained consultants who supervise and guide the translation process. Some communities may need an alphabet and a written language before the team can even start translating. That may still not be enough. The road to spiritual freedom is long and winding. We must be willing to demonstrate God's love to the community. That could come in the form of literacy development, primers, HIV and AIDS education, or even a sanitation project. Whatever it takes, as long as it takes. When it's time to start, the local translators are often the ones who write the first draft in their heart language. The team also creates footnotes and illustrations to help make the translation clear. The draft is revised and refined over and over again until they have a translation that conveys the meaning of God's Word as accurately, clearly, and naturally as possible. But the checking doesn't stop there. Consultants and mother tongue speakers test the manuscript against the original Greek and Hebrew. There's a series of tests, often involving input from the local church, to check the accuracy of terms that are tough to translate, like grace and salvation. If the text needs major revisions, the team writes a new draft and the process repeats as often as needed. Hang in there, we're almost done. With an accurate, clear, and natural translation, Scripture can be formatted in a way that is most useful to the community. Sometimes it will be a book that needs printing, or audio versions as used by Faith Comes by Hearing, or even a movie like the Jesus film, whatever form the culture is most likely to accept and use. Then comes the task of getting it into their hands, and that can involve a ton of logistics. This can mean shipping Bibles and audio players, setting up equipment to play the Jesus film, dealing with customs, and more. With Scripture in their hands for the first time ever, the people may need help applying Scripture to their daily lives. After all this work, time, energy, when you arrive at the end of the road, something happens. Lives change, hearts transform. God's Word becomes flesh and dwells among them for the first time ever, giving access to personal freedom and the life-changing message of Christ. Sudah dari video itu terlihat sekali bagaimana firman Tuhan tuh berupaya diterjemahkan untuk mengubahkan seseorang. Ada transformasi karena firman Tuhan. Saya mau cerita sedikit tentang satu orang ini. Orang yang mengangkat jempol ini, yang bajunya Etihad ini, namanya Obed. Saudara. Obed ini dari suku Kimki.
di Pegunungan Bintang, di Papua. Ada satu tradisi yang unik dari suku Kimki. Kalau seorang ibu melahirkan seorang anak yang jenis kelaminnya itu sama dengan kakaknya, maka ia harus membunuh anak itu karena dipercaya anak ini akan membawa kutuk bagi keluarga dan seluruh sukunya. Maka ketika ibu dari Obed ini melahirkan Obed, lalu dia tahu bahwa Obed punya jenis kelamin yang sama dengan kakaknya, ibunya bersiap untuk membunuhnya. Setelah perselisihan usai, kemudian dia bersiap untuk membawa Obed untuk dibunuh dan dia membawanya ke hutan. Sudah sampai di hutan, dia tidak begitu tega untuk membunuhnya, maka Obed dibiarkan sendiri di hutan dan ditinggalkan karena pasti anak ini akan mati. Sudah setelah dia tinggalkan dan kembali ke rumah, nampaknya ada seorang kerabat dari suku yang berbeda di kampung sebelah, saudara, yang mendengar bahwa ibu Obed sudah akan melahirkan, saudara. Maka dia menempuh perjalanan lalu sampai di tempat rumah ibu Obed, lalu dia menanyakan di mana bayi itu. Saudara, kerabat dari ibu dari Obed ini, saudara, adalah seorang yang sudah percaya kepada Tuhan. Karena ia sudah membaca firman Tuhan dengan bahasa sukunya. Lalu dia pergi ke hutan itu mencari di mana Obed diletakkan dan dia menemukannya. Saudara, apa yang terjadi? Obed sudah dirubung dengan begitu banyak semut. Luar biasa, dia menangis dengan keras. Lalu dia ambil bayi itu dan dibawalah Obed kecil itu pulang ke kampung sebelah di mana kerabat dari ibunya ini berada. Saudara, Obed beranjak besar. Dan inilah Obed yang mengangkat jempolnya. Dan dia menjadi penerjemah Alkitab dari suku Kimki. Jika ditanya, kenapa kamu mau menerjemahkan Alkitab? Karena aku mau, nggak ada Obed-Obed lain sepertiku. Agar firman Tuhan bisa mengubahkan banyak orang. Dan firman Tuhan berkuasa untuk mengadakan perubahan. Saudara, saat orang mengerti firman Tuhan, ada sentuhan dalam dirinya. Dan dia akan menghidupi firman itu. Maka bagaimana cara menguduskan hidup dan menghidupkan kekudusan? Pertama adalah kesiapan kita untuk mengenal firman Tuhan. Penting untuk mengenal firman Tuhan. Kalau saudara memiliki firman Tuhan dalam bahasa yang saudara mengerti, terus dalami. Agar saudara juga tersentuh oleh firman Tuhan dan mau menghidupi kekudusan itu, saudara. Saudara, kalau kita udah mengerti firman Tuhan, dan maka kita akan menemukan banyak hal. Dan salah satunya kita akan menjadi sadar betapa karya penebusan Tuhan itu begitu mahal. Dalam tulisannya 1 Petrus 1 juga menuliskan begitu mahalnya. Karena kita tahu dalam firman Tuhan bahwa Tuhan itu sebenarnya adalah Bapa yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Dan kalau kita tahu Allah menghakimi orang dengan perbuatannya, kita akan gentar, takut, waduh dosa kita banyak, konsekuensi logis dari kesalahan kita harus kita tempuh. Ini menjadikan kita tahu betapa beratnya upah dari dosa. Tapi dalam firman Tuhan juga kita menemukan bahwa kita ditebus oleh Tuhan. Bukan dengan barang fana, dengan emas atau perak, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, anak domba Allah yang tak tercacat dan tak bernoda itu. Saudara, kesadaran ini bisa kita temui karena kita mengenal firman Tuhan, mengenal Injil itu, saudara. Seberapa banyak dari saudara ke gereja, seberapa banyak dari kita juga mengenal bahwa kita sadar kita ini berdosa, kita ini nggak layak untuk hidup, tapi masih hidup saat ini. Setiap kita dapat kesempatan untuk memberita firman, bagi saya itu kegentaran luar biasa. Saya kalau diminta untuk, Pak, berita firman di sektor dong. Kalau waktu saya nggak tabrakan dengan komitmen saya menyanggupi beberapa pemberitaan firman lain di tempat lain, saya mengiyakan, saudara. Jauh dari Jakarta ke Malang, apalagi yang hari ini ya, mau liburan naik tiketnya nggak ada, saudara. Saudara, karena firman Tuhan itu begitu kudus dan saya tahu saya adalah orang yang nggak layak, tapi Tuhan layakkan. Dan bagi saya ini kesempatan yang harus dihargai. Seberapa banyak dari para guru sekolah minggu mempersiapkan pelayanannya karena kita tahu bahwa sesungguhnya saya nggak layak, tapi Tuhan memberikan kesempatan untuk memberitakan firman kepada adik-adik.
Seberapa banyak dari kita yang menjadi pelayan gereja sungguh-sungguh, karena nggak semua orang bisa menjadi pelayan gereja. Sudah kesadaran bahwa penebusan Tuhan itu begitu mahal, membuat saudara akan menguduskan hidup saudara dan menghidupi kekudusan saudara. Saudara, apakah kehidupan kekudusan itu membuat kita lalu nggak terkoneksi dengan dunia? Ayat penutup kita ini menunjukkan satu hal penting, bahwa kekudusan tidak memutus kita dari menjalankan panggilan Tuhan di dunia. Ayat 22 mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, ketaatan kepada Tuhan dalam firman-Nya, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi dalam konteks orang-orang pada saat Rasul Paulus Petrus menuliskan suratnya ini kepada beberapa jemaat di Asia Kecil, di Turki, saudara, banyak tekanan, banyak sekali kehidupan pada saat itu yang jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan mereka dituntut untuk mengasihi. Mereka mendapatkan tekanan tapi tetap mengasihi. Dan hanya orang yang mengenal perintah Tuhan yang mampu melakukan itu, saudara. Petrus selalu menegaskan, karena kamu telah dilahirkan kembali, karena kamu telah diberi kesempatan ini. Bukan dengan benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana, yaitu firman Allah sendiri. Karena firman lalu membuat kita mengerti dan mau menghidupi panggilan itu. Saudara dipanggil untuk hidup kudus, tapi juga tetap melakukan bagian karya di dunia. Ini beberapa hari ke depan, setelah saya mengadakan rekaman ini adalah Imlek. Sudah banyak orang Kristen lalu gelisah, ya, aduh nanti Imlek gimana nih, ikut atau enggak ya gitu. Ini tradisinya gimana, saudara? Saudara, banyak perdebatan soal itu, saudara. Tapi kalau saudara adalah orang yang mau menjaga kekudusan dan mau terus menghidupi apa yang menjadi panggilan Tuhan di dunia, saudara perlu untuk menjaga tradisi itu untuk terkoneksi dengan keluarga saudara yang belum percaya. Saudara hadir di tengah perayaan Imlek. Saudara juga mau bersama-sama merayakan sukacita kumpul bersama dengan keluarga. Tentu ada hal-hal yang perlu saudara tegaskan akan pilihan saudara menjadi pengikut Kristus. Tapi tidak membuat laut saudara terputus semuanya. Saudara dipanggil berada di tengah-tengah dunia itu, di tengah kelompok keluarga saudara yang masih mungkin belum punya pemahaman iman Kristen, dan saudara hadir untuk mewarnainya. Kekudusan membuat kita tetap hadir di sana. Dan itu terus kita jaga. Dan kekudusan selalu kita mau terus pertahankan. Saat dunia ini berubah, saudara, kita tetap mau mempertahankan kekudusan itu. Rasul Petrus menutup bagian perikop ini dengan mengatakan, semua yang hidup bagaikan rumput. Segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering dan gugur. Segala sesuatu bisa berubah dengan begitu cepat, bahkan dilupakan, bahkan gugur, saudara. Tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Belakangan hari sedang ramai sekali pendapat dari Trump yang menyatakan soal gender, saudara. Ini menjadi kontroversi. Bagi saya, kenapa menjadi kontroversi? Bukankah itu sebuah seruan yang juga umum, sesuatu yang harus ditegaskan? Soal gender hanya laki-laki dan perempuan. Sudah ada banyak sekali hal-hal yang belakangan hari menjadi kita bingung sendiri, ya. Wah, ketika kita ada isu-isu woke agenda dan soal LGBT, kita bingung jadi, bener nggak sih ada gender di luar laki dan perempuannya? Bagaimana sikap kita? Ada banyak sekali hal-hal yang menjadikan kita bingung. Dan kita perlu untuk menegaskan, saat semuanya menjadi gugur, kebenaran-kebenaran, pakem-pakem keluarga menjadi gugur, ya. Tapi firman Tuhan tetap, kekudusan harus tetap dijaga. Itulah kenapa pemazmur mengatakan, siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu, ya Tuhan. Dari orang-orang yang kurang ajar. Dari orang-orang yang menguasai aku. Maka aku menjadi tidak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mari saudara, siapkan hati. Rindukan terus firman Tuhan. Temukan betapa Tuhan mencintai saudara. Betapa penebusan itu mahal sekali. Dan hidupi kekudusan itu di tengah hidup panggilan saudara di dunia. Maka ada banyak orang akan juga mengenal firman-Nya dan hidup kelak dalam kekudusan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami merenungkan 1 Petrus 1. Terima kasih untuk ajakan untuk menghidupi kekudusan dan hidup kudus. Kami mohon agar kami mudah mengenal firman Tuhan dan menghidupinya. Makasih Tuhan untuk hari ini. Dalam Yesus yang berdoa. Amin.
Sampai ketemu lagi teman-teman. Tuhan Yesus berkati.